Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Point of View yang didukung oleh Bukan sensasi, bangun diskusi, data bicara, bukan asumsi. Pariwisata bangkit, bisnis maju, investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita. Halo, apa kabar sahabat Eljon? Selamat datang di Point of View POV, sudut pandang kita. POV, sudut pandang kita. Inilah talk show yang membuka ruang diskusi lintas perspektif, lintas realitas, dan lintas generasi. Karena setiap suara selalu punya ruang untuk bercerita, setiap sudut pandang punya versi dari makna. Dan di sini, di POV bersama saya Anton Pradana, di tengah tekanan ekonomi yang belum mereda, isu daya beli ini kembali menjadi sorotan utama. Nah, kenaikan sejumlah komponen biaya hidup perlahan ini menggerus ruang gerak konsumsi masyarakat. Tidak hanya berdampak pada rumah tangga, tetapi juga merembet ke sektor-sektor yang selama ini menjadi andalan, termasuk pariwisata. Di saat yang sama, industri pariwisata ini menghadapi tantangan yang berlapis. Lantas seberapa siap sih sektor ini bertahan, dan sejauh mana kebijakan stimulus pemerintah benar-benar mampu menjadi penopang? Nah, liburan tapi mahal, daya beli lesu, tiket wisata domestik juga harganya luar biasa mahal, bahkan untuk keluar negeri kadang ada yang lebih murah. Dan untuk membahas itu, kami sudah bersama dengan Bapak Syahrul Firdaus selaku Eksekutif Direktur Astindo. Halo, apa kabar Pak Fir? Apa kabar hari ini? Baik, terima kasih. Baik, sehat, alhamdulillah kalau gitu ya. Alhamdulillah. Pak, ini kan yang namanya orang liburan ini kebutuhan, Pak. Kita butuh untuk liburan, kita butuh untuk healing bersama keluarga, berkumpul bersama keluarga juga. Nah, untuk keluarga kelas menengah, ini kayaknya mengalami atau sepertinya anggarannya itu kayak tergerus juga karena tekanan ekonomi, apalagi biaya bensin ini kan juga semakin meningkat ya. Misalnya saja itu kan menggurus semuanya, berpengaruh untuk yang kelas menengah ke atasnya ini. Nah, seberapa serius ancaman pelemahan daya beli terhadap industri perjalanan saat ini, Pak? Oke, terima kasih. Kalau memang dilihat dari income masyarakat, barangkali ada penurunan ya, ada penurunan. Mungkin secara umum ya karena juga ya perekonomian kita sedang bermasalah, di mana biaya-biaya hidup juga meningkat. Betul. Nah, mungkin betul ada pengurangan untuk berlibur ya. Akan tetapi masyarakat Indonesia itu sebetulnya namanya liburan itu sudah menjadi kebutuhan utama. Betul. Ya. Kita lihat aja dari level di bawah sekalipun, mereka tuh coba kalau ada long weekend ya, rame di mana-mana, penuh, jalan penuh, hotel-hotel juga penuh ya, objek-objek wisata penuh. Jadi kalau minat berwisata, saya pikir selama masih ada kehidupan di bumi, pariwisata itu nggak akan punah. Kira-kira kayak gitu. Saya setuju, Pak. Mungkin salah satu, coba kalau saya ingin bertanya sendiri ke Bapak sebagai Astindo, dari Asosiasi Astindo, apa sih Pak yang menyebabkan orang tuh sekarang sepertinya tuh lebih sering untuk liburan? Ya kan, sekarang ini kan orang-orang kayak tertarik selalu punya destinasi baru untuk dikunjungi dan lain sebagainya. Jadi motivasinya bertambah. Apa menurut Bapak melihat situasi seperti ini yang kayak setiap weekend? Kalau dulu mungkin cuma setahun berapa kali, tapi sekarang tuh bisa setiap weekend mereka pergi. Nah, itu apa Pak? Saya melihatnya ada 2 poin yang paling utama ya. Pertama adalah kehidupan itu sudah makin makin berat lah dalam tanda petik ya, stres. Nah, untuk melepaskan stres mereka akhirnya mesti refreshing dengan liburan. Itu yang pertama ya. Terus keduanya dengan adanya sosmed ya, di mana-mana kalau kita lihat, kita setiap kali buka sosmed itu selalu menampilkan orang-orang objek-objek wisata yang baru, bahkan di ujung dunia yang kita tadinya nggak tahu aja, wah
wah bagus nih tempatnya di sini, wah mau dong jalan ke sana gitu loh. Iya, Nah, iya. saya melihat 2 poin itu yang menyebabkan akhirnya orang mungkin belakangan yang Mas Anton bilang bisa liburan yang tadinya cuma 1 kali sekarang bisa 2 kali atau 3 kali dalam 1 tahun. Itu sih. Oke. Nah, kalau peran Astindo sendiri melihat hal seperti ini, apa Pak responnya? Peran Astindo kan asosiasi. Nah, melihat hal ini, itu apa tanggapannya? Ya, kami sih justru mendinamiskan para pelaku pariwisata ya, para travel agent khususnya ya. Karena kan yang tadi yang cuma 1 kali sekarang menjadi 3 kali. Berarti kan pekerjaan buat travel agent atau bisnis atau project buat travel agent pun bertambah gitu loh. Nah, cuman belakangan kan barangkali yang karena masalah perekonomian yang ini yang akhirnya di kelas menengah Ya. itu menurunkan anggarannya untuk di level yang sebelumnya gitu loh. Nah, akan tetapi di kelas bawahnya pun juga sebetulnya kalau ngomong tadi mengenai keterlibatan pemerintah untuk memberikan stimulus atau apa, sebetulnya kan belakangan diberikan diskon-diskon khusus di liburan ini. Itu penurunan harga dilakukan. Betul. Tapi mungkin kalau kami ini kan melihatnya, kalau kami adalah travel agent yang lebih banyak menjual paket wisata menggunakan penerbangan ya. Nah, paket-paket menggunakan wisata penerbangan di dalam negeri ini yang relatif mahal. Ya, relatif mahal. Nah, yang sebetulnya ya itu bisa kalau menurut kebiasaan kami atau bisnis kami kan juga melakukan menjual paket-paket wisata juga ke luar negeri. Betul. Dan kami juga menjual tiket-tiket penerbangan dari luar negeri juga ya. Nah, kenapa di negara-negara tetangga kita, maaf, mungkin lebih baiknya begini. Yang membuat harga paket wisata kita mahal ya adalah karena tiket domestik. Tiket domestik di Indonesia itu mahal. Ya. Ini yang menyebabkan jadi paket wisata domestik itu mahal. Nah, karena mahal, akhirnya apakah si wisatawan menurunkan atau dia mencari alternatif yang harga yang sama bisa ke luar negeri? Oke, jadi lebih memilih dibandingkan harga segini, saya misal dari Jakarta ke Bali tiket 2 juta misalnya 2 kan, juta. saya mending langsung ke Malaysia atau ke Singapura gitu ya Pak ya. Betul. Nah, tapi pertanyaan saya, apa yang membuat kenapa kok wisata secara domestik itu lebih mahal? Padahal kan secara jarak bisa dibilang ya ke Singapura lebih jauh, lebih ke Bali lebih dekat gitu. Apa yang membuat domestik lebih mahal, Pak? Tiket domestik yang bikin mahal. Nah, tiket domestik yang mahal sebetulnya kalau ngomong kenapa harga tiketnya kok bisa lebih mahal? Ini kalau ditanya kenapanya, masing-masing punya alasan ya. Airlines punya alasan, pemerintah juga punya alasan gitu loh. Nah, setahu kami yang membuat tiket itu mahal ya di fuel tuh bahan bakar aftur Indonesia itu relatif mahal. Terus kemudian yang ini menurut orang airlines nih ya, yang membuat tiket itu mahal adalah pajak spare part, pajak untuk peralatan pesawat itu mahal. Bukan mahal, maksudnya ada yang berganda gitu loh. Nah, itu yang menyebabkan menjadi biaya atau cost operation mereka tinggi. Nah, inilah yang membuat harga tiket jadi mahal. Cuman anehnya di negara tetangga dekat-dekat kita, penerbangan domestiknya itu jauh lebih murah. Bahkan penerbangan internasionalnya pun lebih murah. Jadi ada nih pengurus Astindo ya. Kami baru aja rapat di Jogja, bikin rapat khusus di Jogja ya. Nah, sehingga dari seluruh perwakilan Astindo dari seluruh Indonesia kumpul di Jogja. Untuk penerbangan, nah ini kan pakai penerbangan domestik kan. Tapi ada pengurus kami yang kebetulan dari Medan dan dari Aceh ya. Itu untuk ke Jogja itu lebih mahal melalui dalam negeri dengan penerbangan domestik. Betul. Akhirnya mereka ngambil penerbangan melalui luar negeri, pakai paspor.
biayanya lebih murah. Nah itu diantaranya itu kejadian. Oh, iya makanya saya pernah juga ngobrol sama salah satu bule, dia itu mau ke Bali atau kemana, jadi dia lebih memilih dari negaranya ke Malaysia terlebih dahulu, baru ke Bali dibandingkan langsung direct, karena lebih murah gitu. Lebih murah jatuhnya. Gitu. Jadi bukan disengaja, tapi memang karena ada alasan-alasan tertentu yang akhirnya membengkak pengeluarannya, akhirnya dia harus naik gitu. Cuman akhirnya kan yang diuntungkan Malaysia di situ. Betul. Dia bisa transit di sana, bisa jalan-jalan di sana juga gitu loh kan. Maksudnya dia akan spend money kan di sana gitu loh. Nah, Pak, gini, Astindo ini kan sejauh yang saya tahu juga merupakan asosiasi di bawah naungan negara juga, betul ya Pak ya? Nah, peran dari Astindo ini sendiri kan melihat, berarti kan sebetulnya kita kecolongan. Ya kan, orang-orang sampai memilih harus ke sana dulu, sedangkan ini mungkin kalau seandainya ada yang bisa dihemat, bisa keuntungan kita mungkin bisa bertambah gitu. Nah, peran dari Astindo sendiri ini seperti apa, sejauh apa, dan selama ini apa yang dilakukan Pak usahanya? Oke, Astindo sebetulnya bukan negara, bukan milik negara atau bukan di bawah negara. Kami itu asosiasi travel agent Indonesia. Nah, tapi memang pendirian melegalitaskan itu melalui kementerian. Nah, kementeriannya ini yang memberikan satu klaim. Bahkan belakangan Astindo sudah menjadi badan hukum, ya, sehingga kita juga mempunyai legalitas dari Kementerian Kumham. Nah, itu Astindo. Kami itu sebetulnya independen. Jadi kami Astindo itu asosiasi adalah perkumpulan travel agent. Nah, kalau tadi ditanya perannya di mana, kami bisa peran kami adalah sekedar memberikan masukan kepada pemerintah. Masukan kepada pemerintah, masukan juga kepada mitra-mitra kami gitu loh. Nah, hanya sebatas itu sebetulnya. Tetapi untuk travel agent yang anggota kami, ya kami lebih bisa mengarahkan, ya, mengarahkan kemananya. Nah, kira-kira peran Astindo tuh di situ. Jadi memberikan masukan terhadap kejadian ke lapangan kepada pengampu yang punya aturan. Ya, gitu. kita memberikan usulan-usulan. Cuman kalau usulan yang nggak didengerin terus kan kita juga karena ini harga tiket mahal udah beberapa tahun lalu kan, domestik ya. Nah, kami udah memberikan masukan melalui Kementerian Perhubungan, melalui Kementerian Pariwisata ya. Nah, kalau airlines dia bilang loh kami memang kami sebagai operatornya, tapi dia juga dibatasi sama aturan-aturan regulasi. Betul. Nah, selama ini Pak, yang kita tahu kan berarti bisa memberikan masukan. Masukan apa saja yang sudah pernah diberikan dari Astindo kepada pemerintah? Apa saja yang sudah berjalan dan apa saja yang masih belum nih Pak? Gitu. Ya, masukan tadi khususnya untuk yang harga mahal ya. Ya itu kita memberikan masukan bahwa perbandingan di negara-negara tetangga kita sampai berikan perbandingan misalkan untuk rute tertentu berapa nilainya ya, sedangkan di Indonesia berapa, yang tadi Mas Anton bilang bahwa ke Bali bisa sampai 2 juta gitu loh. Itu penerbangan cuma 1 jam 20 menit loh. 1 jam 20 menit. Nah, sementara di negara tetangga kita yang penerbangannya sama, mungkin kalau dikurskan rupiah nggak nyampe 1 juta gitu loh. Setuju. Itu. Jadi itu ya termasuk masukan. Nah, itu kita berikan masukan-masukan itu, dan angka-angkanya juga kita pernah kasihkan. Tapi memang masih belum bisa berjalan dengan baik ya Pak. Kelihatannya sih ini ada ranah politik ya. Kalau saya perhatikan kenapa nggak bisa turun? Karena semua, apalagi perusahaan penerbangan kan namanya juga perusahaan ya, dia juga kepengen untung, dia juga pengen berkelanjutan gitu loh. Berarti masalah utamanya adalah di biaya ya Pak ya, biaya dan lain sebagainya. Akhirnya banyak orang yang memilih untuk pergi ke luar negeri seperti itu. Nah, sedangkan tiket di dalam paket wisata, tiket itu kira-kira menguasai hampir 70%, antara 60 sampai 70% cost of paketnya. Betul. Nah, jadi kalau bayangkan kan 70%-nya adalah dari harga tiket, jadi sangat menentukan. Benar. Pak, ini kan kalau nggak salah sempat ada slogan katanya wisata di Indonesia aja. Betul kan? Nah, tetapi harganya terlalu mahal dibandingkan ke luar negeri, dibandingkan ke negara tetangga. Gimana
mungkin membaca hal ini cukup ironi gitu karena liburan di Indonesia aja tapi dengan fakta yang seperti ini? Justru dituliskan wisata di Indonesia aja. Kebetulan kami pernah menyelenggarakan travel fair ya di Indonesia aja. Travel fair itu salah satu upaya Astindo tuh ya. Kalau tadi ditanya Mas, Betul. upaya Astindo sejauh apa? Di Indonesia aja travel fair kami pernah buat itu. Tujuannya apa? Kami hanya untuk mendinamiskan wisatawan domestik. Kami tahu bahwa wisatawan domestik itu sebetulnya bisa lebih dinamis dari sekarang. Tetapi karena tadi kendala tiket mahal, akhirnya mereka pada keluar negeri. Nah makanya kami sampai membuat khusus di Indonesia aja travel fair, biar gini loh, kita bisa, Indonesia tuh luas banget, objek wisata tuh di Indonesia banyak banget gitu loh. Kenapa kok kunjungan wisatawan asing ke Indonesia itu jauh lebih kecil dibandingkan Thailand, dibandingkan Malaysia yang kecil, Singapura yang lebih kecil? Karena apa? Karena kita di dalamnya sendiri kita nggak dinamis. Nah yang tadi saya bilang bahwa wisatawan dalam negerinya sendiri akhirnya nggak melakukan perjalanan itu karena biayanya mahal. Oke. Nah, Pak, berarti yang seperti yang saya tahu yang Bapak juga sempat cerita adalah banyak pajak lah di spare part, mungkin harga BBM harga BBM juga jauh lebih mahal di sini, gitu kan dibandingkan di luar, makanya tiketnya jadi lebih mahal dibandingkan kita keluar. Nah, untuk ini sebetulnya Bapak punya nggak jalan keluar? Otomatis kan pajak dan pajak ini kan memang keuntungan untuk negara juga. Ada nggak sih Pak sebetulnya jalan keluar untuk akhirnya gimana cara mekanismenya diubah, tapi pendapatannya tidak berkurang untuk negaranya sendiri? Tapi sabar dulu Pak, kita akan kembali lagi ya. Buat sahabat Eljon jangan kemana-mana, tetap di POV. POV, sudut pandang kita. Hai Alaska, kok bulu kamu rontok? Wah, ya banget bulu rontoknya Alaska nih. Apa jangan-jangan di rumah penuh dengan bakteri sampai jamur kali ya? Buat kamu pecinta kucing, pernah nggak sih kepikiran kalau bulu mereka bisa jadi sarang bakteri? Tapi aku punya solusinya. Ivisan, teknologi kesehatan yang mampu membunuh 99,9% bakteri dan virus. Ivisan, lindungi rumah tetap higienis. Tuh kan, setelah kita pasang Ivisan, virus, bakteri, dan kuman pasti mati. Jadi kamu nggak perlu takut lagi sama Alaska. Emang Ivisan solusinya. Hai Sobat PSMTI, yuk siapkan energi dan semangat kamu untuk ikut di acara PSMTI Funwalk Sunset 2026. Ajang seru yang bukan cuma menyehatkan tubuh, tapi juga jadi momen kebersamaan penuh keseruan. Catat tanggalnya ya, Minggu 16 Agustus 2026, pukul 15 waktu Indonesia Barat di Sunset Pier Peak 2 Jakarta Utara. Banyak hadiah menarik hingga ratusan juta rupiah menanti. Bahkan, ada kesempatan ikut lucky draw tur ke Tiongkok. Buruan daftar sekarang dengan scan QR Code berikut ini. Info lebih lanjut, hubungi nomor berikut ini. PSMTI Funwalk Sunset 2026, harmoni dari tubuh, pikiran, dan jiwa adalah kesehatan. Sahabat Eljon, kamu punya mimpi menjadi agen perubahan untuk bumi yang lebih baik? Inilah saatnya kamu bersinar bersama Putri Bumi Indonesia 2026 in conjunction with Miss Earth Indonesia 2026. Dengan tema Green Sustainability, Putri Bumi mengajak generasi muda Indonesia yang peduli lingkungan, berwawasan luas, dan siap menginspirasi perubahan nyata untuk masa depan yang berkelanjutan. Daftarkan diri kamu sekarang. Scan QR yang ada di Instagram @putribumi.id. Bisa juga melalui WhatsApp Eljon Pageants di 088 860 61888 atau WhatsApp 089 523 268 053. Pendaftaran Putri Bumi 2026 dibuka hingga 30 Juni 2026. Putri Bumi 2026 Green Sustainability in conjunction with Miss Earth 2026. POV.
sudut pandang kita. Balik lagi di POV bersama saya Anton Pradana dan juga Pak Firman ya. Firdaus. Oh, Pak Firdaus jadi salah. Pak Firdaus jadi Pak Firman. Kacau. Mohon maaf ini Pak. Oke, Pak. Balik lagi kita ke membahas yang tadi tentang liburan lagi kan. Harga kita lagi mahal dan mekanisme mungkin ada mekanisme yang mungkin bisa disarankan dari Astindo nih ke pemerintah sehingga pendapatannya mungkin tetap sama, tapi mekanisme diubah. Ada nggak? Jadi pendapat tetap, tapi mungkin ada yang bisa dikurangi dari sininya, di mananya, gitu bisa nggak Pak? Seperti apa? Kalau kami lihat sih ya, yang kunci utamanya adalah harga tiket yang mahal ya. Nah, harga tiket yang mahal, sebetulnya belakangan kayak hotel pun sudah juga menyesuaikan. Harga hotel di Indonesia relatif murah loh. Dibandingin apalagi compare sama Singapura, jauh banget kan. Pak, jauh. Nah, udah relatif murah lah gitu loh. Tujuannya untuk mengimbangi supaya paket wisata itu masih terjangkau. Nah, tapi kalau di tiket tadi bagaimana solusinya? Ya kami tawarkan solusi adalah mekanisme atau kebijakan untuk perusahaan penerbangan itu yang mesti dirapihkan. Menurut perusahaan penerbangan itu dia, kalau mereka lebih terbebani karena spare part, mereka kan lebih banyak di spare part dan bahan bakar. Nah ini bahan bakar juga harus diturunkan sama spare part, biayanya bagaimana bisa murah. Di antaranya menurut mereka adalah pajaknya. Jadi pajak spare part itu bukan hanya sekedar satu, jadi ada pajak masuknya, lalu pajak penjualannya. Nah itu yang membuat jadi biaya pembelian spare part buat airlines itu cukup tinggi. Nah kalau solusinya seperti apa? Ini balik lagi pemerintah yang punya kebijakan, punya peranan. Ya peranan apakah memang memenggal perpajakannya atau mengatur perpajakannya sedemikian rupa sehingga tidak membebani. Ya balik lagi saya bilang, kenapa di negara-negara tetangga kita pada bisa kayak begitu, ya bisa lebih murah sehingga harga tiketnya pun lebih murah. Ini udah dari tahun ke tahun loh, dari tahun ke tahun. Bahkan Presiden Prabowo pun pernah menanyakan masalah ini ketika dia naik jadi presiden. Nah tetapi saya nggak tahu hasilnya masih belum ada. Oke. Nah, kalau Bapak melihat negara mana yang sekiranya kondisinya sebetulnya karena kita nggak bisa membandingkan dengan negara maju pastinya kan. Kalau negara maju dia pendapatan utamanya mungkin tidak selalu dari pajak, tapi misalnya dari penjualan mereka, bisnis dari mereka sendiri gitu kan. Nah, kalau dari Indonesia mungkin berkaca dengan negara mana yang sama kondisinya seperti Indonesia, tapi dia punya mekanisme yang lebih baik gitu. Ya sekarang kita lihat dari tadi, lihat tiketnya aja ya, harga tiketnya. Yang punya penerbangan domestik tuh Malaysia punya, Thailand punya, Vietnam punya. Nah itu mereka harga, kalau kita compare dengan Indonesia, harga tiket domestiknya itu murah-murah. Nah apa yang kita bisa pelajari Pak? Maksudnya oke, kita bisa lihat dari harganya aja, tapi apa yang membuat mereka bisa lebih murah? Nah itu yang kami nggak sejauh itu. Yang kami tahu hanya yang di Indonesia menurut perusahaan penerbangan, mereka yang terbebani itu yang membuat biayanya tinggi itu adalah pajak. Oke, jadi regulasi pajak kembali ke sana ya. Ya kita berharap semoga bisa subsidi silang dari mana gitu kan. biar harga biar bisa jalan-jalan. Iya. Karena Indonesia ini sebenarnya bagus banget Pak, ya kan. Saya pengen ke Nihisuba tuh Pak, ini curhat nih. Tapi mahal kan. Jadi belum jadi. Oke, kita lanjut lagi tentang harga yang mahal. Balik lagi karena tadi adalah BBM. BBM kan non subsidi jadi tetap tinggi dan biaya operasional maskapai juga ikut naik gitu ya Pak ya. Siapa sebetulnya yang akhirnya menanggung beban terbesar di sini? Para pelaku industrinya, agen perjalanan, atau langsung ya konsumen gitu? Yang pasti konsumen. Langsung konsumen. Makanya konsumen akhirnya konsumen yang mengambil sikap atau mengambil sikap daripada jalan-jalan di luar negeri, katakanlah di dalam negeri dengan biaya 7 juta ya, cuman dapat satu kota di dalam negeri ya, itu 7 juta pun mungkin ya sampai kira-kira sekitar Bali aja. Kalau misalkan ke Manado atau ke yang Indonesia Timur itu pasti kan di atas 10 juta, parah, 12 juta. Betul. Gitu, wah lebih mahal lagi.
Nah dia jalan-jalan ke Thailand itu bisa dengan 5 juta. Setuju. Nah, Setuju. udah gitu keluar negeri lagi kan, mereka kan bilang wah dari mana, dari Thailand, bangga kan gitu loh. Nah itu yang membuat keputusan masyarakat yang begitu. Jadi sebetulnya dampaknya bukan karena terbebani aja, tapi menurut saya negara itu dirugikan karena akhirnya devisa kita lari keluar. Setuju. Mereka jalan-jalan di luar negeri dengan biaya yang relatif lebih murah. Betul. Ya seandainya mungkin bisa diturunkan, mungkin keuntungan dari segmen lainnya bertumbuh gitu ya Pak ya. Oke. Nah, kalau melihat sekarang harga ya kita semakin naik sekarang karena harga minyak dunia juga semakin mahal ya. Kita bukan nggak bisa protes, tapi memang keadaan semua di dunia juga seperti itu. Melihat ini dari Asino sendiri, ini sebagai inflasi tekanan sesaat atau sudah menjadi kayak ancaman struktural yang menjadi ancaman di wisata gitu Pak? Memang ya kalau karena geopolitical ini kan kita nggak pernah memprediksi gitu loh. Maksudnya kita juga nggak pernah memperhitungkan ketika kita waktu bikin anggaran pun atau kita buat anggaran perjalanan pun ya itu baik kami dari travel agent pun itu tidak pernah menghitungkan bahwa ini nanti akan terjadi perang, tidak gitu loh. Ya ini kalau ngomong sesaat, cuman kan ternyata sesaat ini sampai sekarang belum kelar gitu loh. Yang kemarin katanya tanda tangan damainya aja sudah melakukan, tiba-tiba batal lagi gitu loh. Tiba-tiba Selat Hormuz tutup lagi. Nah akhirnya kita juga membaca-baca nih ya. Terus terang aja nih, saya nih pada waktu bulan Maret, akhir Maret ya, saya harusnya ke Eropa ya. Saya menggunakan penerbangan Timur Tengah ya, yang melalui Dubai. Nah, karena terjadi perang, akhirnya saya batal kan. Saya nggak bisa pergi kan. Betul. Nah, saya nggak bisa pergi karena pada takut. Nah, ketakutan ini yang akhirnya kita mikir, waduh, gimana caranya tetap bisa jalan ke Eropa, tapi lihat teman-teman yang udah jalan ke sana ternyata nggak bisa pulang gitu loh. Nah ini juga kan menjadi ketakutan sendiri. Ini kan tidak pernah diprediksi sebelumnya gitu loh. Nah beban ini saya sebagai wisatawan ya, tapi untuk travel agent sendiri juga kami menghadapi akhirnya yang membuat kami itu membuat anggota kami ya itu membuat namanya group series ya. Jadi jadwal keberangkatan grup ya yang begitu banyak akhirnya terpaksa dibatalkan. Ini uang hilang karena kan ada yang memang kita udah bayar land arrangementnya di sana, dan land arrangementnya di sana di Eropa tuh dia nggak mau tahu loh, di negara kami nggak ada apa-apa gitu loh. Jadi itu tuh yang tidak terprediksi, akhirnya banyak kami pun anggota kami travel agent dirugikan. Banyak dirugikan karena sekarang kami tidak ada penjualan untuk paket tur ke Eropa lagi misalkan kayak gitu. Oke, jadi dari travel agent pun juga mengalami kerugian dalam mekanisme geopolitik dunia ini adalah yang nggak bisa jualan ke sana ya Pak. Nggak bisa jualan ke sana. Terhambat ya Pak. Bukan hanya nggak bisa jualan ke sana aja, juga apa ya, uangnya tadi misalkan tadi yang saya bilang udah dibayarkan ke sana, akhirnya uang itu hangus ya, sementara kami tidak mendapatkan balik. Betul nggak dapat, malah rugi ya, boncos gitu ya boncos. Pak ya? Bener, aduh repot kalau ada boncos nih. Tapi apakah selama ini industri pariwisata ini terlalu bergantung juga nih Pak, yang sama yang namanya momen liburan panjang. Kalau momen liburan kan pasti mereka akan punya spare duit yang lebih ya, emang dikumpulkan gitu kan ya. Atau sementara di hari biasa juga kayaknya permintaannya agak cukup berat juga, bisa dibilang rapuh gitu lah Pak. Gimana kalau melihat di Indonesia sendiri? Kalau untuk di Indonesia, wisata domestik itu memang banyak mengandalkan momen liburan ya, karena yang kebetulan di Indonesia sendiri tadi saya bilang kurang dinamis ya, sehingga lain halnya kayak misalnya kayak Perancis nih, Paris nih ya, itu mau liburan mau nggak liburan Menara Eiffel tuh tetap rame gitu loh. Nah tapi kalau kayak di Indonesia tuh kan lebih ramenya adalah nomor satu liburan, yang keduanya mungkin yang hari-hari biasa adalah weekend pun itu hanya di objek-objek atau kota-kota tertentu ya. Kota-kota tertentu saja ya, kayak Bali, Jogja. Nah mungkin itu
pesawat ke sana, weekend tuh penuh. Gitu. Apa namanya destinasi wajib, destinasi favorit ya Pak Favorit. ya? Masuknya seperti itu. Oke baik. Kalau gitu untuk sahabat Eljon, kita akan kembali lagi saat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di POV. POV, sudut pandang kita. Tujuannya adalah kita ingin putri-putri kita dapat mempromosikan Indonesia di ajang internasional. Kita melihat finalis sih bagaimana menjaga moodnya mereka gitu. Karena ini jadi namanya juga kompetisi ya gitu. Kalau memang kamu udah pintar, you smart gitu ya, tapi nggak punya attitude yang mau bertumbuh, attitude yang baik, it's all nothing. Saksikan The Crown hanya di Eljon TV. Inilah Prime Report selengkapnya. Di Eljon TV. Hotel yang level menengah bahkan. Halo Mas Reza, apa kabar? POV, sudut pandang kita. Kembali lagi di POV bersama saya Anton Pradana dan juga Pak Firdaus. Sudah bener nih namanya ya, udah nggak salah lagi. Oke, Pak, dari kita udah ngomong tentang tiket mahal lah, kenapanya, penyebabnya. Yang pengen saya tanyakan adalah tentang Astindo-nya. Oke. Nah, Astindo ini sebetulnya gimana sih Pak? Binatang apa gitu? Makhluk apa ini Pak? Oke, baik. Astindo itu Asosiasi Travel Agent Indonesia yang berdiri tahun 1999. Ya, jadi sekarang udah yang tahun ke-27 ya. Wow. Nah, anggota Astindo itu tersebar di 29 provinsi di Indonesia, baru 29 ya. Kemudian jumlahnya itu di atas kertas 1.700-an yang menjadi anggota, dan mayoritas memang anggotanya di Jakarta yang terbesar jumlahnya. Nah, Astindo sendiri kami kan perkumpulan travel agent, tentunya sebagai payung terhadap para travel agent untuk membina para travel agent baik dari sisi profesionalisme ya, baik dari sisi SDM-nya, baik juga dari sisi kita kan juga menjadi mitra pemerintah nih ya dalam ketika pemerintah membuat regulasi, membuat kebijakan. Nah, kami sebagai mitranya, kami sebagai pemberi masukan. Memang selama ini kami sudah menjalankan itu sebagai pemberi masukan. Bahkan ya kami dilihat cukup dinamis. Kemudian juga mungkin sampai ada penghargaan barangkali ya, Astindo sebagai satu-satunya asosiasi pariwisata yang mendapatkan award ya, dari Kementerian Pariwisata. Karena di pariwisata tuh asosiasi banyak banget. Iya, Ya, bukan hanya travel agent, ada hotel, ada pelaku pariwisata, ada guide, ada tour leader, ada banyak sekali ya. Nah, asosiasi travel agent sendiri juga bukan hanya Astindo, ada beberapa yang lainnya. Nah, kebetulan kami satu-satunya asosiasi pariwisata yang pernah mendapatkan penghargaan itu selama 3 tahun berturut-turut nih, 2023, 2024, dan 2025. Nah, mungkin kami dianggap cukup dinamis ya, akhirnya kami bisa mendapatkan award itu. Kalau ditanya program kerja kami ya cukup banyak, diantaranya kami itu setiap tahun itu menjalankan travel fair ya, travel fair, dan Astindo Travel Fair itu diklaim yang terbesar selama ini di Indonesia. Nah, travel fair itu sudah kami lakukan sejak tahun 2011, dan nanti ini tanggal 20 sampai 23 Agustus
20 sampai 23 Agustus ini adalah travel fair yang ke-24 kami lakukan, itu di Peak Avenue. Ya. Biasanya kami lakukan juga di ICE di BSD, ya, yang itu yang space-nya lebih besar. Selain Astindo Travel Fair itu, Astindo Travel Fair itu sendiri juga kami tidak lakukan hanya di wilayah Jakarta saja, dekat Jakarta saja, tapi juga kami biasanya barengan kita lakukan dengan di Bandung, Surabaya, Bali, Medan, dan Palembang. Nah, roadshow juga berarti Pak, jalan-jalan juga. Sayanya, roadshow-nya saya lain karena kalau di Astindo Travel Fair kami kan waktunya sama barengan. Oke, diselenggarakan secara bersama. Secara bersamaan di 5 kota, 6 kota itu. Nah, selain Astindo Travel Fair kami juga menyelenggarakan Astindo Muslim Travel Fair. Astindo Muslim Travel Fair ini juga yang pertama ya, karena apa? Ini kita mungkin pernah ada travel fair yang umroh haji. Kami bukan travel fair untuk umroh haji, tapi Muslim friendly. Maksudnya Muslim friendly itu begini, perjalanan ke Eropa, tapi perlakuannya atau treatmentnya kepada wisatawan yang berangkat ini, kepada turis Indonesia ini, itu dengan cara-cara Muslim. Jadi makanan halal, gitu ya. Ada waktu sholat itu di masjid di mana gitu loh. Nah, itu diantaranya seperti itu. Jadi Astindo Muslim Travel Fair itu nanti pamerannya isinya tuh bukan ke Jeddah dan bukan ke Jeddah, Mekah, Madinah, bukan, tapi justru ke negara-negara lain. Ke negara-negara lain yang kebetulan kan belakangan sekarang banyak negara-negara yang welcome sama Muslim traveler. Ya, salah satunya apa? Makau. Makau sekarang sudah merubah motonya atau misinya itu dia memprioritaskan untuk Muslim traveler. Sampai seperti itu. Dulu kan kita tahu Makau. Ya, betul. Makau itu ya kita tahunya kan tempat judi kan. Gitu. Tapi sekarang dia sudah mengarah ke sana. Di Shanghai ya. Makau. Beda lagi. Ya. Makau. Jadi dari Makau Tourism MGTO, Makau Government Tourist Office-nya itu sampai di Indonesia itu dia sering roadshow karena dia lihat Muslim traveler dari Indonesia itu banyak. Makanya sampai dia buru seperti itu. Betul. Jadi kalau nanti di Astindo Muslim Travelnya Astindo sendiri itu yang ada stand-standnya atau booth-boothnya itu dari Hong Kong, dari Makau, dari Thailand, ya Singapura, yang negara-negara yang bukan negara-negara Muslim tapi ramah Muslim. Nah, selain Astindo Muslim Travel Fair, kami juga pernah membuat di awal saya sampaikan di Indonesia aja Travel Fair. Nah, itu untuk wisatawan domestik di Indonesia. Nah, itu diantaranya program-program kerja kita yang melibatkan anggota kita untuk berjualan. Jadi memang ini sebuah solusi yang baik sih Pak. Saya baru dengar, saya baru tahu langsung dari Bapak. Jadi memang banyak orang-orang kita di Indonesia yang pengen keluar negeri. Kalau ke Mekah atau ke Saudi Arabia kan memang identiknya adalah untuk religi. Kalau yang ini berarti mereka tetap bisa liburan keluar negeri tanpa harus khawatir nanti makanannya. Mereka kan ketakutan gitu. Wah, nanti halal apa enggak? Terus waktu sholatnya kan di sana azannya nggak kayak di sini. Gitu ya. Itu yang jadi itu ya Pak. Jadi trigger juga. Nanti pembicara berikutnya ada namanya Pak Priyadi Abadi. Beliau itu yang menjadi pelopor Muslim Tour. Wah. Beliau pernah melaksanakan sholat di atas salju. Sholat di atas salju? Sholat jamaah di atas salju. Ya. Nah, itu namanya Priyadi Abadi. Wah. Pengurus kita tuh. Mantap, laris manis tuh berarti Pak. Oke. Nah Pak, yang bikin saya penasaran juga ini. Kalau tadi kita udah tentang wisatanya. Kalau kita balik lagi, kalau untuk Muslim memang identikan saya selalu teringat dengan para wisatawan yang pengen ke Saudi Arabia naik haji lah, umroh dan lain sebagainya. Gini Pak, ini kan sekarang juga ada yang nipu-nipu Pak. Ya kan, ada yang nipu-nipu travel agent. Apakah Astindo ini menjadi salah satu barrier yang paling awal
kalau misalnya kita mau pakai travel agent, apakah sudah ada di Astindo atau enggak? Nah itu cara ngeceknya juga gimana Pak? Gitu. Kalau soal nipu-nipu, Astindo sendiri pernah ditipu. Oh iya. Makanya biar gak ketipu kan mungkin cari travel agent yang sudah terintegrasi juga dengan Astindo. Jadi idealnya begitu. Mungkin memang nanti ada sesi khusus yang mengenai tipu-tipu, karena sekarang dengan sosmed ini, maaf ya, saya bilang iklan-iklan di sini, saya sih ngelihatnya apa ya, lebih dari 50% Masif, ya? ini, lebih dari 50% ini banyak yang nipu gitu loh. Oh gitu Pak? Iyalah. Yang nipu maksudnya kalau barang ya, berupa barang. Nah, termasuk juga belakangan itu penipuan penjualan paket wisata. Gitu. Nah, itu biar kita nggak ketipu Pak. Cara ngelihatnya itu gimana? Cara ngelihatnya? Cara ngelihatnya memang mesti ditelusuri. Ya, diantaranya begini. Kalau dia mengiklankan itu kan dia biasanya dia mengklaim sebagai travel agent ya, sebagai travel agent. Nah ya tadi Mas Anton bilang mesti dicek betul nggak ini travel agent yang terdaftar di Astindo misalkan kayak begitu. Nah terus kemudian kalau udah dia anggota Astindo aman, karena kami tentunya akan memfilter sebelum dia bikin produk. Sebelum bikin produk udah kami filter, bahwa yang tadi mungkin yang kami pernah sampaikan bahwa anggota Astindo itu harus legal. Nah kemudian ada persyaratan-persyaratan lain yang juga kita minta, misalkan dia harus mendapatkan referensi dari anggota Astindo yang lain. Karena apa? Business travel itu kan cukup masif kali ya, jadi agak sulit yang ngeceknya. Terus terang pemerintah aja nggak bisa tahu yang travel agent yang mana, yang benar, yang membuat produknya tuh baik, harganya tuh baik. Itu pemerintah pun juga nggak bisa ngontrol sampai ke situ. Nah sekarang belakangan ini memang begitu banyak penipuan-penipuan yang agak sulit gitu kita untuk pastikan untuk ceknya. Nah mungkin yang salah satunya adalah kalau memang itu dia mengatasnamakan travel agent, ya kita cek legalitasnya, apakah dia juga anggota dari satu asosiasi atau bukan. Nah kalau sudah masuk di anggota asosiasi, mesti di-reconfirm juga ke anggota asosiasinya. Karena apa? Banyak juga travel agent yang nempelin tulisan Astindo gitu loh di iklannya. Pernah Mas, kami yang nangkep begitu, ditulisin Astindo, dia bikin di IG ya, dia munculin, wah pakai tur ke sini, wah dengan ada logo Astindonya, nggak taunya bukan anggota Astindo gitu loh. Nah Pak, untuk ngecek supaya tahu dia ini anggota Astindo atau enggak, apakah ada di Astindo sendiri punya websitenya kah, punya aplikasinya kah, supaya kita bisa cek apakah travel ini aman nih gitu kan. Pasti kan karena kita tergiur dengan harga murah, balik lagi gitu. Untungnya di Astindo, di website Astindo, nah ini astindo.org. Nah ini yang mesti saya sampaikan. Jadi kalau searching Astindo, jangan cuma sekedar Astindo saja, karena maaf Mas, yang malsu webnya Astindo udah banyak. Banyak banget banyak. Ya. Jadi astindo.id.com betul. .mail apa. Nah, Astindo adalah astindo.org. Oke. Nah, cek di astindo.org, nah itu akan lihat keanggotaan, di situ semua anggota Astindo akan muncul. Nah, jadi kalau mau cek, oh ini anggota Astindo bukan, mudah. Oke gitu ya. Nah kalau yang kedua nih Pak, kalau saya pengen punya travel agent, kalau saya kepengen jadi pengusaha travel agent, gimana caranya bisa jadi anggota Astindo? Itu kan, ya kan. Untuk menjadi anggota Astindo itu tidak sulit. Yang satu memang harus legal. Oke. Legal. Apa yang legal nih Pak? Legalnya dalam arti dia punya akte, dia punya SK Kumham, punya NIB. Nah itu 3 syarat utama ya. Kemudian punya kantor. Nah itu juga penting. Jadi punya kantor, karena anggota kami itu adalah offline semua. Offline. Ya, jadi fisik kantornya ada. Tujuannya apa? Kalau terjadi sesuatu pelayanan yang buruk, yang dilaporkan buruk, ada yang bisa dihubungin. Ya, kantornya ada jelas gitu loh. Punya telepon tentunya. Sebetulnya itu aja sih persyaratannya untuk menjadi yang paling mudah. Nggak sulit kok.
Iya. Oke, yang terakhir aja Pak, ini Pak, pesan-pesan untuk sahabat Eljon yang mungkin sekarang lagi mencari destinasi wisata, mungkin wisatanya biar yang pertama tips and trick biar murah dan juga biar aman. Nah, ya kan apalagi sekarang otomatis ya Pak ya, semua mahal. Otomatis biar cari yang murah tapi aman Pak. Nah, ini Pak. Oke, nomor 1 searching destinasinya dulu. Sekarang kalau namanya untuk informasi itu kan mudah ya. Betul. Searching dari berbagai platform, dari berbagai dari Google juga banyak sekali. Daerahnya di mana, yang mau dituju misalkan ya, provinsi di mana. Nah, kalau sudah dapat, sekarang pengen cari paketnya. Kalau memang sudah punya langganan travel agent, tanya ke travel agentnya ya. Saya mau jalan-jalan ke sana ya. Kemudian tolong dibuatkan atau berapa harganya. Nah, terus kemudian kalau sudah dapat itu lebih bisa menjamin sebetulnya. Tapi kalau misalkan tadi mau tahu, oh saya masih mau cari travel agent yang lain nih ya. Nah, saya bilang tadi di website Astindo itu ada anggota-anggota Astindo. Jadi kalau misalkan mau jalan-jalannya ke Danau Toba ya, ke Medan ya cari untuk destinasinya bisa juga searching ke siapa travel agent anggota Astindo yang ada di Sumatera Utara. Misalkan kayak gitu. Siap kalau gitu. Terima kasih banyak Pak atas perbincangan dan juga insight yang luar biasa menarik dan juga berguna. Ini bisa menjadi pencerahan juga untuk sahabat-sahabat Eljon. Dan untuk sahabat Eljon, demikian POV kali ini. Saksikan terus Point of View di Eljon TV untuk diskusi menarik lainnya. Update berita terkini seputar pariwisata, bisnis dan juga investasi di portal berita eljonnews.com. Ikutin juga ya sosial media kami di @eljonnews dan di @eljontv.official. Saya Anton Pradana, pamit undur diri. Eljon TV, pionir televisi pariwisata dan dialog inspiratif Indonesia. Sampai jumpa. POV, Point of View. Ruang diskusi. Perspektif baru lintas generasi. POV. Bukan sensasi, bangun diskusi, data bicara, bukan asumsi. Pariwisata bangkit, bisnis maju, investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita.